Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Bareng saya Agnes Setiawan. Oke, di video kali ini lanjut aja kita akan bahas lagi soal prediksi KSNP 2021 yang bagian kelima nih. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, share ke teman-teman lain. Mudah-mudahan makin bermanfaat ini channel dan akan terus berkembang ya dan memberikan info-info materi geografi atau kebumian. Ya, mudah-mudahan juga adminnya tetap sehat dan bisa terus ini ya bikin video-video kayak gini. Oke, untuk para siswa dan siswi yang sedang berjuang di KSNP, silakan belajar semaksimal mungkin ya. Nomor 21 ini tentang geografi pariwisata. Nah, yang kayak ginian tuh makin banyak nih variasi soalnya nih. Ya. Contohnya ini, sehari ini seorang wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah memiliki fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya ya. Menurut teori Plog, sehari ini termasuk tipologi wisatawan apa? Paleosentrik, neosentrik, alosentrik, psikosentrik, midsentrik. Nah, ini tipologi wisata Plog. Plog itu ya mungkin ahli wisata apa ya yang mengemukakan bahwa ada 3 tipologi wisata gitu. Nah, jawabannya apa? Ini kalau yang sudah sering lihat soal-soal sebelumnya kayaknya mungkin bisa jawab. Jawabannya yang ini ya, psikosentrik. Nah, ini. Jadi si Plog ini tahun 72 sudah membagi nih tipologi wisata itu ada 3. Ini ada banyak lagi sih ahli-ahli yang lain, tapi ini hanya yang si Plog aja ya. Nanti kamu cari lagi deh yang lainnya. Yang pertama ada alosentrik, di mana wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui bersifat adventure ya, kayak backpacker memanfaatkan fasilitas yang disediakan masyarakat lokal. Ini jadi antah berantah gitu, semi-semi gitulah orang-orang yang backpackeran gitu ya. Kalau yang psikosentrik ini yang sudah ada fasilitasnya, jadi wisatawan yang hanya mau berkunjung ke daerah yang dia itu sudah punya ada fasilitas yang standar sesuai dengan negaranya gitu. Jadi mereka melakukan program perjalanan wisata dengan pasti standar internasional juga. Jadi datang ada hotelnya, ada guide-nya, ada akomodasinya. Kita tinggal ngikuti aja gitu. Beda dengan ini kan kita ngaprak gitu bahasa Sundanya kan. Jadi kemana-mana gitu ya, nyari sesuatu yang baru. Kemudian yang mid-centric ini diantara allocentric dan psychocentric, jadi tengah-tengah gitu ya. Antah berantah banget enggak gitu kan. Kemudian ini lengkap juga fasilitasnya enggak juga gitu ya. Labil gitu ya. Ini mid-centric. Nah, ini contoh ini wisata yang allocentric sih kayaknya ini ya semuanya udah ada fasilitasnya, pasti hotel ada ya, guide-nya ada, tiket pesawatnya udah tersedia banyak dan lain-lain. Paket wisatanya juga ada gitu kan. Oke, lanjut. Nomor 22 ini pengetahuan umum ini. Republik Nauru atau sebelumnya dikenal Pleasant Island ya, Pulau Pleasant adalah sebuah negara di kepulauan Mikronesia, Pasifik. Dulu Nauru itu pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia, tapi sekarang menjadi yang termiskin karena adanya ini ya, terjadi degradasi lahan yang parah. Ditanya penyebab utama dari degradasi lahan di negara tersebut apa? Tambang, cropland agrikultur, deforestasi, overgrazing, waterlogging. Oke, nah ini memang harus pengetahuan umum. Kalau nggak pernah baca pasti blank ya. Coba jawabannya apa? Jawabannya yang ini pertambangan. Kalau istilah lain ini cropland ini pertanian, agrikultur yaitu ya pertanian, cropping. Overgrazing itu kalau belum tahu ini penggembalaan ternak yang berlebihan. Jadi penggembalaan hewan-hewan ternak yang berlebihan kemudian sehingga merusak lingkungan. Itu overgrazing namanya. Waterlogging mungkin ini pengambilan air berlebihan kali ya. Sama kayak illegal logging yang kayu mungkin ya. Deforestasi udah pasti tahu ya. Penggundulan hutan. Nah, gimana sih Nauru itu? Nauru itu kepulauan Pasifik, kepulauan yang ada di salah satu sudut Pasifik ya. Kecil sekali. Nah, ini sekarang jadi blast ya, hancur banget.
Ini karena ini tambang fosfat nih. Habis semua, jadinya hilang nih. Landscape-nya hilang semua nih, lihat nih. Ini kecil tapi ini bandaranya ini ya. Oke, nah ini hilang ini karena punya fosfat kemudian dikeruk habis. Nah, ini akhirnya hilang, tidak ada perencanaan kemudiannya. Itu semua gimana coba sekarang? Itu ya. Oke, ini Nauru. Nah, ini memang kalau soal-soal kayak gini berarti kamu harus mencoba mencari beberapa ya contoh negara-negara di sudut-sudut dunia ya yang unik gitu ya. Gitu. Jadi coba dicari sendiri gitu. Ya. Memang yang soal-soal seperti ini itu kadang banyak anak-anak itu pusing ya karena ya pengetahuannya terbatas. Jadi harus sering tadi buka peta kemudian baca-baca gitu kan. Oke. Oke ya. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu indikator pembeda antara negara maju dan negara berkembang itu pendapatan per kapita. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita apa? Nah, ini mah kayaknya bisa deh. Jumlah kekayaan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Jumlah penghasilan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Jumlah pengeluaran rata-rata penduduk di suatu wilayah. Jumlah kekayaan total dari seluruh penduduk di suatu wilayah. Jumlah penghasilan total dari seluruh jumlah penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita. Income ya. Income per kapita itu apa? Jumlah kekayaan penghasilan ya rata-rata penduduk suatu negara. Income. Ini contoh income Indonesia dari tahun ke tahun, dari 2010 ke 2016 kita naik terus. Jadi per tahun itu rata-rata orang Indonesia, rata-rata ya. Rata-rata orang Indonesia itu pencapaian penghasilannya ya sekarang itu kisaran 45 juta katanya per tahun. Bagi aja 12 bulan berapa tuh per bulannya. Ini rata-rata. Jadi semua pendapatan ya nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, masalahnya kan ada orang yang kaya-kaya banget, ya ada orang yang miskin-miskin banget. Makanya muncullah rata-rata ini. Tapi tidak mencerminkan semua orang hidupnya segini kekayaannya kan enggak. Ini hanya rata-rata karena semua pendapatan se-Indonesia dibagi rata. Ya jumlah penduduk muncullah segini income-nya. Nah, di kisaran ya 40-an juta. Ini tiap tahun mungkin naik terus ya. Oke. Nah, diharapkan sih ini merata semua masyarakat ya, tidak ada yang miskin-miskin banget, yang kayanya terlalu kaya banget ya. Sekarang itu kan gitu, 80% kekayaan di Indonesia kan dikuasai beberapa orang aja kan gitu ya. Tahu kan? 24, seorang geograf sebelum ke lapangan merencanakan plotting sasaran di peta topografi dari titik X menggunakan azimut ke puncak bangunan A dan bangunan B. Azimut dari titik X ke bangunan A dan azimut dari titik X ke bangunan B. Apa ini? Ini materi peta ya. 10, 270, 180, 270, 0, 270, 270, 90, 270, 180. Oke. Yang penting tahu konsep azimut. X ke A berarti X ke sini. Dan X ke B, X ke sini. Jawabannya yang ingat bahwa azimut itu patokannya utara ya. Berarti ini 180 dan berapa 270 dan ini berapa coba 180 ya yang ini. Jadi ini utara aja. Patokan azimut itu utara 0 kan ini ya. Segini 90, segini 180, ini 270, ini 360. Ya kan? Ini ya, azimut itu patokannya utara. Jadi titik 0 itu utara. Ya. Jadi dia satu putaran penuh. Misalkan tadi ya ini 0 kan. Nah, azimut OA. Berarti ini kan segini. Itu 60 derajat segini itu kan. OB mana? OB segini ya. Nah, berarti segini 135 derajat. OD itu berarti segini ya. OD itu 330 segini. Ya kan? Kan diukurnya dari 0 utara gitu. Ya azimut tuh gitu. Ya. Kalau back azimut kebalikannya. Ya. Back azimut. Misalkan ini kalau azimutnya misalkan
235, sorry, misalkan ini berapa azimutnya segini. Ya, misalkan 135, berarti baik azimutnya tinggal 360, ya kurang ini aja gitu kan. Gini. Ya, kebalikannya. Oke ya, dicek lagi nanti, latihan lagi. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi kelistrikan di Indonesia masih tetap dilakukan meski resikonya terhadap kesehatan dan lingkungan cukup tinggi. Alasan penggunaan batu bara masih terus berlangsung secara masif di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali yang mana? Ketersediaan melimpah, proses pengolahan cukup murah dibanding yang lainnya, energi yang lain. Merupakan sumber energi petahana, harga bahan batu bara relatif murah, efisiensi pembakaran batu bara lebih besar dibanding bahan bakar lain. Oke, ini. Mana yang salah? Yang salah yang E. Ya. Efisiensi batu bara itu kecil, yang lebih besar minyak, gas malah. Ya. Kalau energi petahana itu energi paling utama ya, strategis itu petahana. Harga batu bara murah, iya relatif murah sih. Pengolahannya cukup mudah, tinggal dibakar aja kan gitu ya. Ketersediaannya melimpah, ada di Sumatera, di Kalimantan, apalagi bawah tanahnya semua itu karena gambut, itu batu bara semua tuh ya, di bawahnya Kalimantan tuh. Nah jadi itu, ini batu bara ya, ini yang sudah, ini antrasit, sudah arang ini tinggal dibakar kan ya. Tapi memang resikonya ya gitu, ada polusi, dan ini nggak, masih kalah efisiensinya dengan, apalagi dengan nuklir ya, radioaktif lebih kalah gitu ya. Oke, jadi itu untuk pembahasan kali ini. Untuk bagian kelima, silakan dicari lagi konsep-konsep yang kira-kira masih agak membingungkan. Dicari dan baca sendiri, literasi sendiri, menggali ya, diskusi. Itu jangan sampai hanya menunggu saja, misalkan menunggu saya video gitu kan. Nah, cari sendiri ya, manfaatkan waktu yang kosong sebaik mungkin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.